Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Rahmadin dari Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Perbankan yang berjudul tentang jasa bank. Adapun yang dimaksud dengan jasa bank adalah semua aktivitas bank baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, memperlancar peredaran uang, dan memberikan jaminan kepada nasabahnya. Adapun fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Adapun kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito tabungan, dan juga bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, dan juga keuntungannya diperoleh dari jasa bank antara lain diperoleh dari jasa pengiriman uang atau yang biasa disebut dengan transfer, baik transfer dalam negeri maupun transfer luar negeri. Biaya tagih jasa yang digunakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik jasa bank adalah kegiatan bank langsung maupun tidak langsung. Langsung yang berkaitan dengan fungsi sebagai lembaga yang memperlancar pembayaran transaksi perdagangan. Tujuan pemberian jasa bank adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana nasabahnya seperti jasa clearing dan jasa inkaso. Dan adapun jasa pengiriman uang atau yang biasa disebut dengan transfer. Transfer adalah jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota, maupun luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim, kemudian besarnya biaya kirim juga sangat tergantung dari sarana yang digunakan. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer tergantung pada keinginan nasabah. Sarana yang dipilih tentu saja akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya. Adapun contoh sarana yang bisa digunakan antara lain yaitu surat, telepon, fax mail, online komputer. Dan adapun juga keuntungan pengiriman uang yang bisa dilakukan dalam transfer, yaitu keuntungan bagi nasabah akan mendapatkan pengiriman yang lebih cepat, aman sampai tujuan. Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Dan juga keuntungan bagi bank akan memperoleh biaya kirim, biaya provisi, dan komisi. Clearing. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan tentang clearing. Apakah yang dimaksud dengan clearing itu? Clearing adalah jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing atau lembaga penagihan warkat seperti cek atau biliet giro yang berasal dari dalam kota. Adapun tujuan dilaksanakannya clearing oleh bank antara lain: satu, untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran kirat, dan yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan secara lebih mudah, aman, dan efisien. Dan yang ketiga, salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya. Adapun contoh warkat yang dapat dikeliringkan di lembaga clearing seperti cek biliet, giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, lalu lintas girat. Proses warkat clearing yang ada di lembaga clearing terdiri dari clearing keluar, yaitu membawa warkat clearing ke lembaga clearing dan menyerahkan kepada pihak yang berhak. Clearing keluar terdiri dari penyerahan surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar. Dan yang kedua itu ada pun clearing masuk. Apakah clearing masuk itu? Clearing masuk adalah menerima warkat di lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan.
Clearing masuk terdiri dari penerimaan surat-surat debit masuk dan nota kredit masuk. Dan pengembalian clearing yaitu pengembalian warkat clearing yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Adapun juga yang dimaksud inkaso. Inkaso adalah merupakan jasa bank untuk menagih warkat yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri. Warkat yang diinkasokan atau ditagihkan adalah warkat yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri, seperti cek, biljet, giro, wesel, kuitasi, surat aksep, dividen, kupon, dan money order. Adapun proses penyelesaian inkaso yang dapat dilakukan oleh bank dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang satu inkaso berdokumen dan inkaso tidak berdokumen. Yang dimaksud dengan inkaso berdokumen, di mana surat-surat yang diinkasokan disertai oleh dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Adapun inkaso yang tidak berdokumen, di mana surat-surat yang diinkasokan tidak disertai oleh dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Dan juga safe deposit box. Apakah itu safe deposit box? Safe deposit box merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga. Adapun kegunaan dari safe deposit box adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposit, paspor, sertifikat tanah, surat wasiat, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, dan surat nikah. Safe deposit box dapat digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan juga lainnya. Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa safe deposit box kepada masyarakat sebagaimana berikut. Yang pertama adalah biaya sewa, uang setoran jaminan yang mengendap dan juga memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Larangan menyimpan barang-barang di safe deposit box seperti narkotika dan sejenisnya, bahan yang mudah meledak, dan keuntungan bagi nasabah pemegang safe deposit box, yaitu menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan karena pihak bank dan tidak mengetahui isi di safe deposit box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Keamanan dokumen juga terjamin. Hal ini disebabkan oleh peralatan keamanan canggih. Safe deposit box terbuat dari bahan tahan api. Terdapat 2 buah anak kunci, di mana safe deposit box hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut, yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah, dan tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang safe deposit box maupun bank. Biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menyewa safe deposit box ada 2 macam, yaitu biaya sewa yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan dan juga serta jangka waktu sewa. Biasanya biaya sewa dibayar per tahun. Dan yang kedua yaitu setoran jaminan, merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi, jika tidak terjadi masalah, maka safe deposit box tidak diperpanjang. Setoran jaminan dapat diambil kembali. Adapun juga jasa valuta asing atau banknot. Banknot merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Banknot dikenal juga dengan istilah devisa tunai yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Sedangkan jual beli banknot adalah transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan serta diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang telah terjadi saat itu.
Dalam transaksi jual beli, banknotes mengelompokkan ke dalam dua klarifikasi, yaitu banknotes yang lemah dan banknotes yang kuat. Dan sini saya akan memberikan contoh terhadap jasa bank tadi, yaitu contohnya adalah pada tanggal 11 Januari 2019. Tuan Dika menukarkan uangnya sebesar $500 kepada Bank ABC dengan kurs beli, yaitu 10.000 dan kurs jual 11.000. Yang ditanyakan adalah berapa uang yang akan diterima Tuan Dika dalam bentuk rupiah. Dan yang pertanyaan kedua yaitu buatlah jurnal atas transaksi pembelian banknotes. Jawabannya di sini saya akan menjawab semua itu, yaitu jumlah uang yang diterima Tuan Dika adalah 500 kali 10.000 dan hasilnya adalah 5 juta. Dan jawaban yang kedua adalah jurnal atas pembelian bank notes pada tanggal 11 Januari 2019. Jurnal penerimaan uang kas US dollar. Kas US dollar kurangi kas bank $500. Rekening uang kertas asing US dollar ada $500. Jurnal pembayaran uang rupiah jual beli uang kertas asing, yaitu 5 juta rupiah. Rumusnya adalah kas rupiah dikurangi bank ABC sebesar 5 juta. Begitulah penyelesaian. Baik, itu adalah penjelasan dari saya. Apabila kurang paham ataupun saya mempunyai kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.